Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan bahas buku Margin of Safety karya Seth Klarman. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bab 1. Jadi di bab 1 part keempat. Ini judul babnya kemarin adalah spekulator dan investor yang tidak sukses. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi perbedaan investor sukses dan tidak sukses apa sih? Nah, menurut Seth Klarman, jadi investor sukses itu cenderung unemotional. Jadi tidak membiarkan greed and fear, jadi ketamakan dan ketakutan itu mempengaruhinya. Ini penting ya. Jadi ketika pasar sedang bagus seperti sekarang, itu biasanya yang terjadi adalah orang-orang jadi tamak. Orang-orang jadi bahkan banyak minjam dari sekuritas pakai margin, rekening margin, terus membeli saham. Dan ini adalah saat yang paling buruk untuk membeli saham. Jadi saat-saat yang buruk ketika pasar sedang baik kayak gini, kayak sekarang ini. Terus ketakutan biasanya waktu pasar turun. Jadi ketika pasar turun harusnya orang itu membeli, bukan menjual. Kalau menjual berarti ketika dia membeli terus harganya turun terus dia menjual pasti rugi. Jadi ketika pasar turun harusnya yang dilakukan adalah membeli. Terus yang kedua adalah investor sukses itu dia punya APD karena analisa dan penilaiannya sendiri. Ini sangat penting. Jadi tidak, kita sebagai investor itu tidak boleh jadi yakin karena pendapat orang lain. Walaupun itu Warren Buffett. Kalau di Indonesia mungkin Lo Keng Hong. Itu tidak boleh terjadi. Jadi kita harus punya PD membeli suatu saham karena analisa dan penilaian kita sendiri. Investor itu harus melihat market tanpa emosi. Jadi ketika ini satu saham, contoh ini Antam yang naik terus karena ada gosip kerjasama sama Tesla. Jadi Antam naik terus harga sahamnya. Nah, ini investor harus waspada, bukannya malah tertarik. Jadi mungkin banyak orang suka sama saham Antam, dipom-pom di mana-mana, dipuja di mana-mana, terus investor yang baik, yang sukses itu haruslah melihat saham Antam tanpa emosi. Jadi setelah menganalisis dan melakukan penilaian sendiri, terus melihat pasar secara tanpa emosi. Sehingga dia memutuskan, saham Antam sekarang sudah kemahalan. Kayak gitu. Jadi tidak boleh dicampur adukan penilaian orang lain walaupun sehebat apapun dengan penilaian diri. Jadi harus percaya dengan penilaian dan analisanya sendiri. Terus perbedaan investor sukses lain daripada investor tidak sukses adalah menunjukkan kehati-hatian di pasar bubble dan menunjukkan ketabahan di pasar bearish. Jadi pasar bubble itu pasar naik, kayak sekarang ini pasar bubble. Jadi investor yang sukses itu dia hati-hati di pasar bubble dan tabah di pasar bearish. Jadi pasar bearish itu pasar ketika bulan Maret itu turun terus sampai akhirnya dasar. Nah, seorang investor harus seperti ini. Jadi karena tadi dia menganalisa sendiri, terus tadi dia unemotional, yang terjadi adalah dia ketika pasar turun, dia tidak takut, tabah, dan malah membeli lebih banyak. Ketika pasar naik dan sudah tinggi, maka dia berhati-hati dan mulai membatasi diri untuk membeli. Kalau tidak ada harga yang murah. Karena ketika pasar saham seperti yang sekarang, itu ketika kita membeli kelihatannya murah pun nanti ketika turun, nanti bisa turun juga. Itu yang penting. Terus yang keempat, perbedaan investor sukses dan tidak sukses adalah investor sukses itu mengambil keuntungan dari Mr. Market. Jadi Mr. Market itu sosok yang nanti kita jelaskan.
Tapi intinya adalah Mr. Market itu pasar sendiri, itu pasar saham itu Mr. Market. Jadi setiap hari pasti naik turun kayak ombak gini, ombak kecil. Nah, investor yang sukses itu bisa memanfaatkan itu, baik dari fluktuasi harian yang ombak kecil itu atau yang ombak yang besar atau COVID. Jadi ketika di bawah, harganya di bawah, beli. Ketika harganya sudah naik, jual. Jadi seperti itu. Jadi itulah perbedaan, 4 perbedaan investor sukses yang tidak didapatkan pada investor yang tidak sukses. Terus ketika orang berinvestasi di pasar saham, yang pertama jadi pilihan yang harus dipilih adalah apakah dia mau melakukan spekulasi atau melakukan investasi. Jadi pilihan pertama spekulasi atau investasi. Nah, kemarin kita sampai sekarang sampai part ini kita sudah membahas apa perbedaan investasi dan spekulasi. Nah, ketika orang memilih investasi akhirnya, dan itu pilihan yang paling bagus, kemudian ada pilihan lain, yaitu pilihan apakah dia akan percaya atau mengikuti pada efficient market theory atau pada inefficient market theory. Nah, maksudnya apa? Jadi efficient market theory itu menjelaskan kalau financial market itu sudah efisien. Maksudnya sudah efisien apa? Jadi semua pembeli dan penjual itu tahu informasi yang ada sehingga harga itu sudah betul dan mencoba untuk outperform atau mencoba untuk melebihi pasar atau mencoba untuk melebihi pasar secara umum itu sia-sia. Jadi bahasa kasarnya seperti ini, bahasa biasanya seperti ini. Jadi tidak mungkin orang itu melebihi pencapaian indeks. Jadi kalau IHSG itu setahun naik 12%, maka dia tidak mungkin lebih dari 12%. Mencoba untuk melebihi 12% itu tidak masuk akal. Dan itu sia-sia. Nah, itu menurut efficient market theory. Teori ini dibantah oleh Warren Buffett karena Warren Buffett berhasil melebihi pasar hampir di seluruh waktunya. Dan teori ini tentu saja akan dibantah oleh Lo Kuang Yeong yang sudah terbukti di pasar IHSG itu beliau itu bisa mengalahkan IHSG di sebagian besar waktu. Ya, jadi ini yang penting. Terus sekarang inefficient market theory. Jadi inefficient market itu financial market itu inefficient. Jadi tidak semua orang itu dapat berita yang sama. Karena market itu inefficient, yang terjadi apa? Jadi kita bisa outperform atau kita bisa melebihi imbal hasil dari indeks atau dari bursa saham. Contoh di Indonesia berarti IHSG. Dan itu yang dilakukan oleh Warren Buffett, Charlie Munger, dan lain-lain. Seth Klarman juga ini, Pak Lo Kuang Yeong, dan lain-lain. Nah, inefisien yang terjadi di market ini karena informasinya yang berbeda antara satu pemain pasar dan investor yang lain tentu saja berbeda, kerajinannya juga berbeda. Kalau yang rajin setiap hari baca annual report mungkin akan jauh lebih banyak ilmunya daripada mereka yang tiap hari paling cuma 5 menit 10 menit yang baca buku atau annual report tentang saham. Nah, jadi inefficient market theory ini intinya adalah kalau market atau pasar saham itu inefficient, jadi tidak semua orang mendapat informasi yang sama, pengetahuan yang sama, sehingga ada kesempatan untuk melebihi atau mengalahkan pasar saham tentu saja. Nah, untuk menjelaskan tentang inefficient market ini, yang pertama mempopulerkan Mr. Market, istilah Mr. Market adalah Benjamin Graham. Jadi Benjamin Graham ini tentu saja banyak yang tahu ya, itu adalah guru dari Warren Buffett dan banyak investor-investor lain seperti Walter Scott dan banyak lagi. Nah, Benjamin Graham ini itu yang mempopulerkan istilah Mr. Market. Jadi
Mr. Market, istilah Mr. Market adalah personifikasi dari pasar saham. Jadi Mr. Market itu ya pasar saham itu. Jadi pasar saham itu selalu naik turun, dan seorang investor itu bisa memanfaatkan Mr. Market ini atau kelakuan atau fluktuasi emosi dari Mr. Market ini untuk keuntungannya. Jadi ketika Mr. Market sedang pesimis, dia membeli. Ketika Mr. Market sedang optimis, dia menjual. Jadi seperti itu. Nah, spekulator bedanya dengan investor. Kalau investor tadi, investor yang sukses itu yang bisa menggunakan fluktuasi emosi Mr. Market sebagai kelebihan atau kesempatan untuk dia membeli murah dan menjual mahal. Karena Mr. Market tadi sifatnya adalah selalu berfluktuasi antara pesimis dan optimis. Nah, ketika dia pesimis, maka tinggal si investor yang sukses tinggal membeli. Ketika pesimis, membeli, karena pesimis itu bikin harga murah. Kemudian ketika Mr. Market sedang optimis, dia menjual. Jadi seperti itu. Kalau investor sukses. Bagi spekulator itu menjadikan Mr. Market sebagai petunjuk investasi malah. Jadi ini bedanya antara investor yang sukses dan spekulator. Jadi spekulator menjadikan Mr. Market sebagai petunjuk investasi. Ketika pasar saham naik, dia membeli. Ketika pasar saham menjual, dia ikut menjual. Jadi ketika pasar saham naik, dia membeli. Ketika pasar saham turun, dia menjual. Nah, ini adalah spekulator. Nah, padahal yang terjadi adalah Mr. Market itu tidak tahu apa-apa. Contoh, di Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ini perusahaan Warren Buffett di tahun 1975. Itu harga sahamnya itu turun sampai 53% di 1975. Pasar atau S&P 500 itu cuma turun 14% di tahun 75. Jadi, tapi Mr. Market itu tidak tahu kualitas dari Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett itu akan naik 10 kali lipat nanti di tahun 1982. Jadi Mr. Market itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu oh ini emiten bagus, emiten buruk, tidak tahu. Sehingga kita tidak bisa menjadikan Mr. Market sebagai petunjuk investasi. Nah, spekulator itu menjadikan Mr. Market sebagai petunjuk investasi. Sehingga yang terjadi apa? Dia rugi karena apa? Ketika harga naik dia beli, ketika harga turun dia malah jual. Jadi persis seperti kebalikannya Maxim Rothschild. Kalau Rothschild bilang cara jadi kaya itu beli murah jual mahal. Nah, spekulator enggak. Jadi karena itu spekulator banyak yang mengalami kerugian. Terus harga sekuritas itu naik atau turun, sebabnya ada dua. Yang pertama adalah karena menunjukkan atau merefleksikan dari bisnis realitinya, jadi dari kondisi bisnisnya. Kalau bisnisnya baik, harga sahamnya naik. Kalau bisnis sedang turun, harga sahamnya turun. Yang kedua adalah keseimbangan antara supply dan demand. Supply itu ketersediaan atau pasokan, dan demand atau permintaan. Jadi kalau banyak yang jual, sedangkan permintaan akan saham itu tetap, maka harganya akan turun. Ketika banyak yang ingin beli, ketika pasokannya tetap, maka harganya naik. Jadi seperti itu. Jadi saham itu naik atau turun sebabnya ada dua, yaitu satu adalah kondisi bisnis dari perusahaan itu, dari perusahaan di saham itu. Jadi kalau perusahaannya naik, harga sahamnya naik. Kalau perusahaannya turun, harga sahamnya juga turun. Atau kedua, keseimbangan antara supply dan demand. Nah, ini sangat penting. Dan ini yang hubungannya dengan Mr. Market tadi adalah
Mr. Market itu membuat harga saham tidak normal karena apa? Karena dia mengubah keseimbangan antara supply dan demand. Jadi kalau antara pasokan dan ketersediaan ini, pasokan dan permintaan ini berubah, maka harganya akan naik dan turun. Dan seperti itulah Mr. Market di pasar saham secara umum. Jadi seperti itu, bab 1, part keempat, buku Margin of Safety-nya Seth Klarman. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.